Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Sufyan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25748311096 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha bidang studi Teknik Ketenagalistrikan. Saya merupakan guru teknik otomasi industri dan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sistem kontrol elektronika pada siswa kelas 11 Teknik Otomasi Industri di SMK SMTI Pontianak dalam rangka penilaian uji kinerja PPG. Demikian perkenalan dari saya dan silakan menyaksikan. Oke, kita mulai. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekiranya Tuhan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin sampai di mana? Ada yang tahu? Materi kemarin kan kita praktek membuat SSR dan sensor cahaya. Nah, sebenarnya sensor cahaya yang sudah kalian buat kemarin itu kan adalah prinsip kerja dari sistem elektronika daya, gitu. Ya, semua. Sistem elektronika daya itu sebenarnya ada banyak hal yang di industri itu, tidak hanya sensor cahaya yang seperti kalian praktekkan kemarin. Itu XR itu sering juga bisa ditemuin di driver motor. Driver motor yang DC. Nah, itu bisa menggunakan XR. Kita review kembali yang kemarin sebentar ya. Habis itu nanti kita masuk ke Eagle. Saya jelaskan mulai dari bagaimana cara membuat menginstalnya dulu, bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara membuat project, membuat skematik dan membuat board gitu. Nah, untuk 2 jam hari ini sama saya dulu. Nanti setelah 2 jam 2 JP itu nanti saya minta tolong untuk dibantu Pak Dian mengecek hasil kerja kalian gitu. Jadi Pak Dian kan yang lebih pintar karena beliau dari jurusan teknik elektronika. Nah, sedangkan saya kan bukan gitu. Jadi nanti saya minta tolong Pak Dian buat ngecek hasil kerja kalian dan memberikan tutor bagaimana cara membuat PCB yang bagus gitu. Karena nggak sembarangan gitu. Sebelumnya saya jelaskan dulu skematik yang akan kita buat. Jadi untuk hari ini skematik yang akan kita buat tuh sesuai dengan materi yang sebelumnya, yaitu rangkaian SSR, solid state relay, dan rangkaian SCR-nya, sensor cahaya. Nanti ada 2 ya. Jadi saya minta tolong, nanti saya bagi kelompok, saya minta tolong buat yang punya laptop, jangan pelit, oke? Nanti satu laptop itu buat beberapa orang per kelompok. Tapi setiap orang gambar sendiri-sendiri. Skematik boleh sama. Tapi harus semuanya paham skematik. Kalau board PCB nggak mungkin sama. Ya. Board PCB itu ini aja nih. Ada 2 orang ya ini ya. Dia buat jalurnya beda kan. Nah, nggak mungkin nanti sama. Kalau misalkan saya tahu itu sama, berarti nanti saya kurangkan nilainya dua-duanya. Gitu. Nanti kita nggak usah nyetak ke etching, karena kan kalian sudah belajar etching sama pelajaran PPT, perkakas tangan Pak Andi. Jadi kita cuma gambar boardnya aja. Sebenarnya prinsip etchingnya sama aja. Nanti hasil PCB kita itu diletakkan di kertas foto atau kertas kuning. Nah, terus nanti ditempelkan ke PCB yang polos, di setrika atau langsung habis itu dilarutkan di etching. Jadi etching itu kan udah tahu kan kalian? Etching itu kan proses melarutkan logam menggunakan larutan apa namanya? Ferrofluorid.
Ferrit ya. Orang bengkel nyebutnya ini ferrit. Sebenarnya dia Fe2Cl atau ferroklorid gitu. Nah, ini tuh kalau misalkan kena tembaga, dia akan bereaksi. Dia akan bereaksi dan meluruhkan dia. Jadi tercampur dengan ferrokloridnya gitu. Nah, sehingga akan hilang tuh di PCB-nya. Nah, terus apa namanya? Fungsi kertas apa sih? Kertas foto itu apa? Dia itu untuk menutupi lapisan yang jalur PCB-nya gitu. Misalkan jalur PCB-nya kayak gini ya, dari A ke B. Nah, ini akan ditutupi sama tinta. Tintanya itu nggak sembarang tinta ya. Jadi tintanya itu tinta yang laser, bukan tinta yang print biasa, yang pakai cartridge itu bukan itu. Gitu. Jadi dia tintanya jenis yang laser. Jadi kalau laser itu kan gini kan prinsipnya, kayak yang fotokopi itu. Ini ada kertas, terus ada material dikasih elektron, ya kan? Dia akan menempel di sini. Gitu. Nah, ini yang akan melindungi tembaganya. Nah, yang lain ini akan kena ferroklorid sehingga dia akan mengelupas dan hilang gitu. Itu mesti kerja etching, jadi saya nggak usah jelaskan itu karena udah belajar sama Pak Adi ya. Kita hari ini belajar buat jalurnya. Pakai aplikasi yang namanya Autodesk Eagle. Autodesk Eagle ini bisa di-download di website resmi Autodesk. Jadi kalian kalau misalkan belum punya akun, kalian bisa login buat akun dulu. Akun yang jenis student. Student ya. Kalau kalian ketiknya ada dua ya yang akan kita buat. Dua rangkaian skematik, yaitu SSR. Sebenarnya bukan SSR ya. Rangkaian yang kita buat tuh belum bisa dibilang ini SSR. Tapi ini namanya apa? Optocoupler dan triac. Makanya disebut dengan optotriac. Optotriac itu adalah rangkaian dasar dari sebuah SSR gitu. Gitu ya, rangkaian dasar. Sebenarnya kalau misalkan SSR itu ada tambahan komponen-komponen lain gitu. Nah, terus yang kedua adalah sensor cahaya ya. Cahaya menggunakan apa? LDR dan apa? SCR gitu. Nah, SCR ini termasuk komponen tiristor ya. Jadi walaupun itu kan kakinya 3 ya, itu bukan transistor tapi termasuk kategori tiristor. Triac sama juga, dia juga tiristor. Gitu. Nah ini pelajaran. Kalau kalian nanti kuliah akan ketemu ini lagi gitu. Mungkin dalam kasus yang berbeda, inverter apa gitu, inverter motor listrik atau apa gitu. Itu masuk ke mata kuliah elektrodaya. Elda nyebutnya. Pak Mas suka nyebut Elda. Elda itu apa Pak? Elektrodaya. Oh. Asimelda dik. Jadi sekarang ini orang-orang tuh udah mikir bagaimana cara membuat sesuatu itu lebih efisien dan efektif. Itu challenge-nya ya nanti ya. Nah, ini contoh ya, contoh gitu. Jadi nanti kalian juga harus saya nilai juga fungsinya gitu. Lihat ini. Ini kan ada jalur kabel yang kecil sama yang besar gitu. Perbedaannya apa? Kalau yang besar ini dia untuk listrik AC. Kan listrik AC nih. Ini kan terminal yang untuk masuk tegangan 5 voltnya yang kalian kemarin pakai. Nah, yang kaki 6 ini adalah apa? MOC ya, MOC. Ini MOC-nya gitu. Nah, terus resistornya saya letakkan setelah MOC. Bisa juga kayak gitu. Ya toh, kan arahnya ke sini nih. Resistornya di sini gitu. Itu permainan ya. Jadi kalian bisa bolak-balik lah. Mau resistornya kamu taruh di sini nanti bisa juga gitu.
Nah, habis itu yang ini resistor, ini resistor. Nah, ini untuk listrik DC. Nah, terus yang saya terbakar hitam ini apa ini? Ini ada fungsinya ya. Ini ground, negatifnya. Jadi kalau kalian servis, kalian kan ngecek tegangannya kan, tegangan kerja. Kalian kemarin udah ngecek tegangan kerja yang udah praktik ya. Yang belum nanti setelah ini sambil ngerjakan itu, sambil ngerjakan yang ini juga, yang job sheet kemarin. Nah, terus ini kalau dicetak jadi abu ini. Ini apa namanya? Kalau misalkan kalian lagi servis, tukang listrik tuh biasanya ngecek tuh pakai probe merah yang positif gitu. Yang hitam tuh ya bebas ambil yang grounding mana gitu. Tinggal ngecek, oh ini ada tegangan, oh berarti masih berfungsi. Oh ini ada tegangan, oh masih berfungsi gitu. Caranya kayak gitu tukang servis tuh. Makanya biasanya alat elektronik itu grounding tuh nggak dihilangkan ya, nggak diluruhkan pakai ferrofluorid secara penuh gitu, enggak. Tapi dia disisahkan gitu. Jadi buat ambil groundingnya itu nggak terlalu jauh gitu. Nah, nanti kayak gitu ya buatnya. Dah, sekarang apa namanya? Saya masuk ke aplikasinya ya. Aplikasinya namanya Eagle. Nih yang simbolnya kayak gini. Kalau bisa kalian pakai apa namanya? Pakai laptop yang pakai apa namanya? RTX. Gak usah, maksudnya ini kan nggak terlalu berat ya. Pakai laptop yang bukan hard disk, apa namanya? SSD, astagfirullah. Pakai laptop yang SSD. Kenapa? Karena kan dia prosesingnya lebih cepat daripada HDD gitu. Nah, ini tampilan awal ketika kalian masuk ke Eagle. Udah masuk sini semua kan? Nah, buka dulu lah semuanya. Nah, sambil buka saya jelaskan dulu kalau mau download ya. Kalau download kalian tinggal masuk ke auto desk ya Eagle. Tapi perlu diinformasikan juga ya, Eagle tuh kayaknya udah produk yang sudah tidak dilanjutkan lagi sama apa namanya? Sama Autodesk. Nanti dia berubah, ini akan diintegrasikan ke Autodesk Fusion. Jadi Autodesk Fusion itu nanti bisa buat apa gambar PCB-nya beserta bentuk komponen elektronikanya gitu. Misalkan kayak gini gitu. Nah, ini lihat ini. Boy Autodesk Fusion, malah disuruh beli Autodesk Fusion. Padahal saya bukanya Autodesk Eagle. Karena 2026 itu sudah tidak dipakai lagi. Gitu. Ya sementara karena gini, saya kan terbiasa pakai Eagle ya. Sebenarnya sama aja, saya pernah pakai Fusion, tapi Fusionnya udah saya uninstall nih. Oh masih ada ding. Enggak, ini udah saya uninstall Fusionnya. Fusion 360. Jadi dia tuh kayak gabungan Inventor sama Eagle dijadikan satu di Autodesk Fusion 360 gitu. Nah, itu kalian bisa gambar 3D-nya, nanti 3D ini bisa dicetak pakai 3D printing. Terus kalian bisa buat gambar PCB-nya, nanti PCB-nya itu langsung terintegrasi sama apa namanya? 3D dari yang dicetak di 3D printing. Jadi tidak pakai aplikasi yang berbeda gitu. Kalau selama ini kan kalau misalkan kita pakai Eagle ya, itu kan Eagle hanya untuk gambar PCB, tidak bisa untuk gambar casingnya, casing dari PCB itu. Nah, jadi kita pakai dua aplikasi yang berbeda. Nah, Autodesk buat aplikasi yang terintegrasi sekarang. Di sini ya, kalau sync in dulu kalau nggak salah, sync in dulu, habis itu kalian buat akun student atau teacher, habis itu langsung sudah kalian bisa download aplikasi di situ. Dan di sini ada banyak ya, ada library, ada design block, ada design rules, CAM, tahu CAM tahu enggak? CAM. Jadi gini, kan kita kalau misalkan cetak pakai etching, itu kan cetak manual. Sebenarnya kalau di industri, nggak mungkin lah cetak manual seperti itu.
ya toh, dia memanfaatkan CAM ini untuk nyetak PCB-nya gitu. CAM tuh ini CAM namanya. CAM itu Computer Aided Manufacturing gitu. Jadi nanti dari PCB itu dibuat blok terus habis itu nanti muncul G-code namanya. Nah, dari G-code itu bisa dipakai untuk menggerakkan misalkan board dan lain sebagainya menggunakan CNC atau 3D printing dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kalian belajar CNC, kalian belajar 3D printing itu dia tuh pakai penggeraknya namanya blok G-code namanya. Pakai gini G-code. Jadi program-programnya tuh kayak gini. M190 itu apa gitu. Kayak gitu. N dan lain sebagainya. G-code sama N-code gitu. Kita nggak pakai ini. Nanti kita yang simpel-simpel aja dulu. Nah, yang langkah pertama tuh kalian harus buat library dulu. Kenapa harus buat library? Biar file kalian tuh nanti jadi satu di satu folder tersebut gitu. Nggak terpisah-pisah gitu. Itu fungsi library. Buat library-nya gimana? Ini ya. Yang di yang di project tuh. Buat project baru kok library baru. Ini kalian tulis latihan aja, latihan membuat PCB misalnya. Bebas lah, bebas. Nah, kalau sudah, ini kan masih kosong ya, MPT project-nya. Berarti project kita masih kosong di sini. Kita bisa isi dengan cara klik file, habis itu new, kita klik, bukan file, new, skematik. Oke? Ya, gitu. Nanti di sini akan muncul dua ya, eagle-nya ada dua yang aktif. Satu project tadi, yang satunya adalah ini skematiknya. Skematik buat gambar skematiknya. Ini nih. Oh, dia udah di sini. Nah, gini ya. Kalau di sini ini lihat nih. Kalau kalian buka library, terus di library-nya dia warnanya merah. Nah, ini dia biasanya SMD. Tahu SMD enggak? SMD itu Surface Mounting Device. Jadi komponen elektronika itu ada dua jenis. Ada yang bentuknya hole, jadi lubang-lubang gitu dimasukkan. Ada yang SMD. SMD itu jadi surface dia di permukaan. Tidak ada lubangnya. Nih. Ini ya. Komponen SMD. Nah, yang komponen-komponen bentuk yang seperti ini yang dimaksud dengan komponen SMD atau Surface Mounting Device. Nah, dia ini tidak dimasukkan ke lubang, tapi dia PCB di atasnya gitu. Terus disolder di situ. Nah, biasanya ada teknik-tekniknya nih ini. Ada yang pakai cairan khusus itu ditaruh di kaki-kakinya sama di komponennya di atas, tempel di atasnya, terus di blower gitu. Cuman di blower nggak disolder. Nah, nanti dia akan langsung narik sendiri ke kaki-kakinya. Gitu. Itu biasanya di tukang-tukang servis HP, nah itu kayak gitu dia. Gitu. Nah, ini untuk SMD. Jadi kalau di Eagle itu warna merah kayak gini, nah ini jenisnya yang SMD. Nah, makanya kita kan buat lubang ya, kita nggak buat SMD. Jadi cari yang warnanya hijau. Nah, kalau hijau kayak gini, dia bentuknya kaki, kayak gini. Ada kakinya. Kalau hijau itu kaki dia. Kaki panjang kayak gini. Nah, ini bisa dimasukkan ke lubang PCB gitu. Nggak tahu ya.
Enggak, ini jelek ya. Nah, saya kan gambar kayak gini ya. Wah, nggak pakai mouse, ada mouse nganggur. Nah, ini ya. Ini nih, lihat nih. Ini kan ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna merah gitu kan. Nah, kalau warna merah ini berarti dia komponennya di atas atau garisnya di atas atau jalurnya di atas. Nah, lihat ini. Saya kan mau menghubungkan titik ini ke terminal sini. Nah, dia udah dilingkarin sama PCB yang bagian dalam nih. Sehingga susah kan? Oke, sehingga mau nggak mau saya harus trik nih. Dibuat jalur atas. Nah, ini yang dimaksud dengan PCB 2 layer gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini berarti kalian buatnya 2 layer gitu. Nih. Ini kan saya menghubungkan dari ini namanya pinjam lah, sensor listrik, sensor arus tegangan. Nah, ini mau dihubungkan ke V-in. Mau ke atas tidak bisa. Ya toh, mau ke samping tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa. Misalnya ke bawah. Ke bawah dia mentok di sini nih, mau lewat sini tidak bisa. Mau lewat atasnya lagi di sini tidak bisa. Ya udah, mentokin sini, habis itu buat jeperan atas gitu. Nanti balik ke bawah, turun ke bawah lagi, jalur PCB masuk ke V-in gitu. Nah, itu untuk warna merah dan warna biru, maksudnya adalah bottom dan top gitu. Nah, tadi mana? Kok hilang? Nah, kalau yang ini berarti ini udah selesai ya. Udah selesai, tinggal dicetak. Nah, ini yang cetakan ini yang akan dikumpulkan. Formatnya nanti PDF ya. Atas bawah satu file. Nanti dikumpulkan di Google Form. Google Formnya saya share di WA. Jadi untuk ngeprint itu juga kalian harus paham. Print paham ya? Print itu Ctrl P gitu ya. Nah, untuk ini kayak printer kayak kalian ngeprint di Word dan lain sebagainya sama ya. Pilih kertas, mau landscape atau portrait gitu. Mau gimana lah gitu, bebas. Nah, kalau kemarin saya belajar dari Pak Dian, yang bawah itu di mirror. Kalau yang atas pas ngeprint itu nggak usah di mirror. Karena ini kekecilan nggak kelihatan ya, saya pakai ini aja ya. Nah, kalau yang ini kan posisi bawah ya. Kalau posisi bawah, option mirror ini nih, ini dicentang. Habis itu klik OK. Gitu. Udah, itu langsung ngeprint gitu. Tapi nanti gini ya, kalian ngeprint print to PDF ini. Yo, output name filenya bebas. Tinggal print gitu. Nanti ini akan di-print sesuai kalian naruh folder project tadi, project yang awal, di mana file ini tersimpan gitu. Akan di situ dia, akan di dalam situ. Paham ya? Nah, kalau saya kan di sini nih. Ini PDF-nya nih, yang baru saya print tadi. Kayak gini ya. Jadi akan tercetak seperti ini. Oke, paham ya? Oke, itu aja, kalian bisa praktek langsung. Jadi gambar yang kalian buat ada 2. Ini sama apa namanya? Yang di WA ini. Oke? 2 ya. Kalau bisa hari ini selesai sampai besok siang deadline-nya ya. 1 hari setengah cukup lah ya. Terus yang job-job semuanya diselesaikan karena nilainya belum penuh. Baru berapa orang aja yang dapat nilai job sheet 1 sama job sheet 2-nya. Nah, di sini nilainya masih banyak yang kosong ya. Saya nggak tahu namanya. Kalian hafalkan nomor absen. Ini kalau misalkan ada yang kurang apa, langsung kalian cari
Pak kok nilai saya kosong, padahal saya udah ngerjakan, mana buktinya, kalian tunjukkan ke saya buktinya, gitu ya. Yang ini belum saya nilai, yang di sini baru saya mau rekap sekarang. Jadi kalian nanti belajar mandiri ya, silahkan boleh diskusi, boleh berkelompok. Kelompoknya saya bagilah, yang punya laptop jangan banyak-banyak. Saya bagi atau kalian bagi? Saya bagi ya. Ini udah ada laptop belum? Ada, Igel bisa. Kamu? Yang nggak ada berapa orang? Coba angkat tangan yang nggak ada laptop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kok coba angkat tangan. Kok 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti 7 kan? Berarti 2 orang lah. Kamu sama Fadil. Nah, udah. Ini sama siapa ya? Siapa yang mau sama Kevin? Kamu? Ya, Kelvin. Kelvin sama ini aja. Hah? Jangan, yang cewek sama cewek aja, enggak apa-apa. Kevin sama Yanda ada? Bolehlah sama Yanda aja. Besar Yanda. Enggak apa-apa ya. Aman lah, kawan juga, kita kawan satu kelas. Nah, kamu sama ini berdua enggak apa-apa ya. Peter sama Jack. Kamu sama siapa ya? Ada apa? Di sana aja kamu. Biar nggak numpuk di sini. Ini laptopnya udah banyak. Ya, udah masuk apa? Hari ini ya. Nanti tak kasih susulan lah. Oh ya, kan ini ya. PT 136 di Eagle itu tidak ada kalau nggak salah. Nah, jadi kalian download library-nya di online, habis itu dimasukkan ke Eagle-nya. Itu trik gampangnya. Kalau misalkan kalian cari di internet udah nggak ada, kalian gambar manual. Ya, cari di YouTube ya caranya ya. Mandiri. Gitu. Nah, terus karena laptopnya kan satu. Nah, satu orang dulu aja ngerjakan. Nah, yang absen 5 sampai ya apa? Absen kemarin berapa yang belum praktek ini? 11 sampai 16 boleh diselesaikan ininya dulu. Nah, gitu ya. Dilihat di gambarnya Mas. Itu satunya. Pas kondisi itu sama kondisi mati. Ini jangan ada beban. Maksudnya tidak.
Berarti saya mau nanti sama Pak Dian untuk kita dibantu sama Pak Dian buat apa namanya pengisian PCB-nya untuk benar atau tidaknya dampaknya. Terus tadi mungkin Pak Dian sudah tahu dan mungkin cara mengerjakannya dengan cepat seperti apa. Dan itu yang belum selesai ini boleh diselesaikan hari ini. Pokoknya kalau bisa sebelum istirahat pekan kedua itu udah selesai. Jadi tinggal yang kelompok selanjutnya. Ya. Siap. Itu aja ya. Mungkin untuk pelajaran kali ini kita tutup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Balik.